Di video kali ini, saya akan melakukan presentasi untuk tugas akhir bab 1 dalam rangka pemenuhan ujian tengah semester mata kuliah metode penulisan ilmiah semester ganjil. Baik, akan saya mulai. Dapat dilihat dari sini. Terus kelihatan gak ya? Untuk judulnya, saya memakai judul pengaruh citra merek terhadap keberlanjutan atau sustainability bisnis kosmetik Wardah. Baik, pada bab 1 ini saya menuliskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian. Lalu saya juga melampirkan daftar pustaka hasil dari jurnal-jurnal, tulisan, dan buku yang saya kutip untuk menyusun latar belakang. Baik, untuk garis besar dari latar belakang itu sendiri, sebenarnya saya ingin membicarakan atau saya ingin membahas mengenai bagaimana sebuah citra merek dari sebuah brand, yaitu Wardah itu sendiri, dapat mempengaruhi keberlanjutan bisnis atau bahkan menciptakan brand ekuitas bagi Wardah itu sendiri. Citra merek di sini yang saya maksud adalah citra merek dari brand Wardah ini yang ingin saya bahas lebih dalam itu mengenai bagaimana Wardah itu membranding dirinya atau mencitrakan mereknya sebagai produk halal, sebagai produk halal, dan bagaimana hal tersebut itu sangat selaras dengan target market yang dituju, yaitu wanita muslim. Dan menurut saya target apa yang dilakukan Wardah ini sudah sangat tepat, strateginya itu sudah sangat tepat, karena menurut Kementerian Dalam Negeri merupakan negara dengan penduduk muslim paling banyak. Untuk datanya sendiri, di latar belakang saya ada tercatat sebanyak 244,41 juta penduduk Indonesia yang memeluk agama Islam hingga akhir tahun lalu. Itu yang dikatakan oleh Kementerian Dalam Negeri tahun 2023. Saya kutip juga dan saya masukkan ke dalam latar belakang ini, yang mana ini tuh akan sangat mendukung data saya itu bahwa apa yang dilakukan Wardah strateginya sudah sangat tepat, pasarnya sudah sangat jelas, pasarnya besar, sehingga pasar yang besar dan penetapan target market yang tersegmentasi ini akan membantu atau akan mempercepat dan akan mempengaruhi tumbuhnya sustainability atau keberlangsungan dari suatu usaha itu sendiri. Saya juga mengambil kutipan dari Kotler mengenai citra merek pada tulisannya di tahun 2009 yang mengatakan bahwa citra merek adalah penglihatan dan kepercayaan yang terpendam di benak konsumen sebagai cerminan asosiasi yang tertahan di ingatan konsumen. Saya juga mengutip beberapa artikel terkenal di dalam latar belakang saya. Baik, untuk bab selanjutnya ada pada rumusan masalah. Untuk rumusan masalah itu sendiri, saya mengambil beberapa poin. Sebenarnya saya mengambil 2 poin. Pertama, pertanyaan, apa pengaruh citra merek halal terhadap keputusan pembelian produk kosmetik Wardah di Indonesia? Yang kedua, bagaimana strategi promosi dan branding halal yang dilaksanakan oleh Wardah dapat mempengaruhi keberlanjutan bisnis di Indonesia. Lalu, untuk pembahasan selanjutnya ada pada tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu sendiri, sejauh ini tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana citra merek halal, terutama label halal itu sendiri. Bagaimana label halal mempengaruhi keputusan pembelian dan keberlanjutan bisnis kosmetik di Indonesia. Wardah, kosmetik Wardah di Indonesia. Dengan memahami pengaruh citra merek halal terhadap perilaku pembelian, penelitian ini akan berupaya memberikan wawasan bagi perusahaan dalam merumuskan strategi pemasaran yang lebih efektif sehingga dapat mendukung keberlanjutan bisnis mereka di pasar kosmetik yang halal. Baik, untuk pembahasan selanjutnya ada pada manfaat penelitian. Untuk manfaat penelitian sendiri, saya membagi ke beberapa poin, yaitu ada bagi mahasiswa, bagi alma mater, bagi perusahaan, dan bagi pembaca. Baik, bagi mahasiswa, pertama dapat menjadi salah satu sarana penerapan ilmu yang didapat selama masa perkuliahan. Nomor 2, menjadi sarana pembelajaran bagi mahasiswa terkait. Ketiga, menjadi sumber referensi atau bahan acuan bagi mahasiswa lain yang bersangkutan. Bagi alma mater, menambahkan koleksi bahan di ruang baca di 3 fakultas vokasi Universitas Airlangga Surabaya.
Nomor 2, menjadikan laporan PKL ini sebagai sumber ilmu baru di kampus, terutama di Fakultas Vokasi Universitas Airlangga, Surabaya. Bagi perusahaan mendapatkan sebuah wawasan dalam merumuskan strategi pemasaran yang lebih efektif dan relevan dengan preferensi konsumen sehingga dapat mendukung keberlanjutan bisnis. Dan sebagai masukan bagi perusahaan berkaitan dengan kajian yang peneliti sampaikan. Bagi pembaca, pertama, mengetahui permasalahan suatu perusahaan serta solusi yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Kedua, menjadi salah satu sarana untuk menambah wawasan terutama dalam bidang pemasaran. Yang ketiga, menjadi sumber referensi pembaca. Baik, sekian pemaparan saya untuk tugas akhir bab 1. Untuk kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.